Halo Reptile Lovers, ketemu lagi dengan saya Mati dari satuwadi.com. Kembali kali ini saya menghadirkan tamu spesial saya, Bapak Ripo, karena kita dapatkan kontrak untuk 100 episode ya, jadi ini episode kedua yang kita siapkan. Dan saya mempunyai topik yang seru yang akan saya bicarakan dengan Bapak Ripo sehubungan dengan acara yang baru saja terjadi dan paling seru, paling heboh di Bali, yaitu Celebration Red Snack Bali National Contest 2009. Ya. Mungkin saya perlu sampaikan kepada pemirsa bahwa pada tanggal 19 dan 20 kemarin Red Snack mengadakan suatu acara, yaitu seperti saya bilang, Celebration Red Snack Bali National Contest 2009 dalam rangka hari ulang tahun Red Snack yang pertama ya Pak ya di Bali ya. Di mana beliau menyelenggarakan acara kontes dan show reptil yang adalah pertamanya di Bali dan mudah-mudahan akan menjadi pionir dari acara-acara show dan kontes di Bali ya Pak ya. Oke, kita kupas sedikit tentang acara show kemarin Pak ya. Kalau Bapak lihat antusiasme dari pecinta reptil di Bali khususnya dibandingkan dengan Jakarta dan Surabaya, kira-kira gimana Pak? Ya, jadi kalau kita bicara tentang Bali kan, memang Bali ini hal yang baru aja kita mulai, walaupun dari sebelumnya udah banyak orang-orang yang hobi ya, banyak hobi, ada juga bisnis, tapi untuk komunitasnya sendiri itu memang hal yang kita lagi mau mulai sebenarnya. Orang udah mulai membuat satu komunitas tentang pencinta reptil, mulai menghimpun, istilahnya masanya belum banyak untuk pencintanya kayak gitu, karena mereka bingung mau beli di mana, mau dapetin di mana. Mereka ke Bali Reptile Park, mereka hanya bisa lihat tapi nggak bisa beli. Tapi yang kita lakukan dalam setahun terakhir ini adalah kita mau supply, kita mau akomodir, kita mau mensupport orang-orang yang mencintai dan mau menghobi reptil ini, sehingga kita mulai membentuk satu komunitas pencinta reptil. Nah, ketika tahun pertama kita buat ini, saya rasa sangat baik sekali responnya. Jadi kalau kita lihat, kita kemarin hitung-hitung itu selama 2 hari itu hampir sekitar 600-an orang yang ada di tempat itu. Luar biasa ya. Ya, itu pun kalau kita biasa kita buat di tempat umum ya, Surabaya, Jakarta, tempat umum di tempat keramaian ya. Itu udah wajar kalau ramai. Tapi yang kita lakukan kemarin itu di hotel, orang harus masuk bayar kayak gitu ya, dan banyak sekali orang yang ikut. Ya, kalau begitu pertimbangannya, kenapa Bapak nggak pertimbangkan mengadakan hal yang pertama ini di open stage misalnya untuk attract ini? Ya, itu akan jadi pertimbangan kita di next event ya. Karena memang kita mulai hal yang baru juga di Bali, kita belum tahu keadaannya, kita belum tahu atmosfernya seperti apa gitu ya. Jadi next event kita akan buat sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Iya, saya pikir istilahnya pengalaman adalah guru yang paling baik ya. Baik, betul. Mengenai reptil yang kemarin, reptil show yang kemarin kan, itu kan ada beberapa kategori yang dilombakan. Apakah kategori-kategori seperti itu ada hal yang basic atau yang baku dilombakan di setiap event, atau memang bisa di-create masing-masing event atau gimana? Ya, untuk kelas-kelasnya sebenarnya udah mulai standar, misalnya open python, open colubrid, open boa itu di mana-mana standar. Cuma memang kita melihat di daerah-daerah tertentu dan kita lihat komunitasnya mana yang banyak. Misalnya kalau kita buat event di Jakarta atau Surabaya, kalau kita buat banyak klasifikasi, itu orang masih punya banyak gitu ya. Biasanya kita sampai 20 kelas gitu. Open python normal, open python open retic, ada yang open colubrid lokal, ada colubrid import kayak gitu ya, open venomous. Jadi kalau di tempat lain dengan komunitas yang besar itu mungkin lebih banyak kita bisa buat klasifikasi. Nah, untuk di Bali sendiri kemarin kita buat 11
klasifikasi, dan menurut saya itu udah sangat bisa merangkul semua, hampir semua ya hobiis yang mempunyai hobi reptil itu sendiri. Iya, jadi ini terkait dengan apa namanya ya, jumlah community juga sama jumlah datang ya. Takut nanti kita buat kelas banyak, nggak ada yang mengikuti. Sama kayak kita buat sekolah dasar, kelasnya banyak, muridnya tidak ada ya. Betul. Untuk kontes berikutnya, misalnya di Bali kan. Yeah. Pelajaran apa yang Bapak bisa petik dari hal yang pertama ini? Ya, yang pertama yang tadi Pak Madi ngomong, kenapa nggak dibuat open kalau memang tujuannya adalah sosialisasi kayak gitu ya. Jadi yang saya belajar, kita pengen buat sesuatu, nanti kita buat event, kita lebih banyak buat di crowd misalnya, jadi banyak orang yang akan lihat, banyak orang akan ini, dan kita akan pikirkan lah lebih matang lagi. Iya. Kalau dari sisi kontes yang kemarin, itu kan ada beberapa jenis atau beberapa mob ataupun reptil yang dilombakan. Yeah. Kemudian ada beberapa pemenang yang barangkali dari sisi mata awam tidak pas, atau itu kira-kira bagaimana kita menjelaskan ke mereka seperti itu? Ya. Yang pasti kemarin itu semua orang bisa lihat penilaiannya sangat fair. Nah, mereka tahu apa aja yang dinilai. Kita sebarkan ke semua semua pendaftar kriteria penilaian. Kita juga sebarkan siapa yang menilai, dan kita langsung umumkan pada saat itu juga dengan poin yang kita sudah punya kayak gitu ya. Jadi saya lihat semua orang happy waktu itu. Semua orang melihat apa yang menang ya itu yang lain menang, apa yang seharusnya menang seperti itu. Apalagi kualitas juri mungkin kualitas sangat bagus juga. Jadi itu membuat orang, wah memang harusnya pelihara reptil seperti itu. Iya, jadi tidak ada istilahnya nepotisme atau apalah istilahnya ya. Karena itu barangkali secara umum orang berpikir, wah dia menang karena dapat ini atau apa gitu lah ya. Enggak ada. Saya pikir untuk kedepannya perlu kita pertahankan dan tingkatkan seperti itu ya. Iya. Karena penilaian kita bukan dari nama peserta, bukan dari nama klub, tapi kita penilaian kita dari nomor kemarin itu. Jadi benar-benar bahkan juri sendiri nggak tahu ini milik siapa, ini punya klub mana, semuanya sangat. Iya. Jadi tidak bisa diartikan ini barang ini punya siapa ya seperti itu ya. Nggak bisa, walaupun kenal nggak bisa. Oke, Reptil Lovers, itu tadi pembicaraan yang sangat asik tentang apa hari namanya? Ini masuk di SCTV ya? SCTV ada ya? SCTV, Trans TV juga masuk. Ya tadi saya dapat SMS dari teman-teman juga begitu, kalau udah masuk SCTV kan. Nah sekarang kesempatan kita untuk lebih tampil di seluruh dunia. Dengan sekali klik kita bisa lebih mempublikasikan tentang acara ini, tentang dunia kita, dunia reptil, tentang muka-muka reptil kita ini kan. Dan bagi pemirsa atau Reptil Lovers yang ingin bergabung dengan kami, come and join the next event ya. Next event will be more hot and more glamour. Come and join. Okay.